Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan membahas tentang biografi dan karomah Kyai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Kyai Haji Abdul Hamid atau yang lebih dikenal dengan Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di Desa Sumber Girang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, sedangkan ibunya bernama Royhanah, putri dari Kiai Siddiq Jember. Nama kecil Kyai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Mu'ti atau dipanggil Dul. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Royhanah. Mu'ti kecil adalah anak yang lincah, ekstrovert, dan nakal. Meskipun begitu, Mu'ti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, ia dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan saat Mu'ti ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mu'ti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya, dan ia merasa senang sekalipun oleh-olehnya sederhana. Mu'ti dididik dan dibimbing oleh ayahnya sendiri dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun, ia telah hafal Nadham Balaghah Jawahirul Maknun. Kemudian dalam usia 9 tahun, ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika Arab, yaitu kitab Alfiyah karya Ibnu Malik. Pada usia 12 tahun atau sekitar tahun 1926 hingga 1927, ia nyantri ke pesantren Kasingan, Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kyai Haji Khalil bin Harun, mertua Haji Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan ini ia mendalami ilmu gramatika Arab dan sastra Arab seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah, dan arud selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13, ia diperintah ayahnya untuk mengabdi kepada kakeknya, yaitu Kyai Haji Muhammad Siddiq Jember, Jawa Timur. Pada suatu saat, ketika berada di rumah kakeknya, tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW, dan saat itu Mu'ti sedang bersama kakeknya. Rasulullah kemudian bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Dengan takdim, Mbah Siddiq menjawab, "Ini adalah cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian, Rasulullah datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq agar cucunya yang bernama Mu'ti ini diajak pergi haji. Pada usia 15 tahun, Mu'ti diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon, ketika berziarah ke makam Rasulullah, mereka bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Bahkan keduanya sempat bersalaman dan mencium tangan Rasulullah. Sepulang dari beribadah haji, Kyai Hamid melanjutkan belajarnya ke pondok pesantren Tremas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat belajar di pondok pesantren Tremas ini, Kyai Hamid hidup dalam keadaan prihatin karena kiriman uang dari orang tuanya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya, lokasi warung langganan Mbah Hamid sangat jauh dari pesantren. 5 tahun di sana, Mbah Hamid kemudian ditunjuk sebagai lurah pondok. Kemudian, tak lama setelah itu, Mbah Hamid diangkat sebagai guru tugas. Selama mondok di Tremas, Mbah Hamid seangkatan dengan Kyai Ghafur Pasuruan, Kyai Harun Banyuwangi, dan Kyai Masduki Lasem. Di Tremas, Mbah Hamid ditunjuk sebagai pengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya, sehingga beliau pun mulai mendapatkan bisyarah atau uang lelah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya beliau tidak lagi makan nasi tiwul. Adapun perubahan nama Abdul Mu'ti menjadi Abdul Hamid
terdapat dalam dua versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan bahwa Mbah Hamid keberatan karena banyak orang yang salah memanggilnya dengan Haji Hamid. Adapun dalam versi yang lain dikatakan nama Abdul Hamid didapatkan saat beliau pergi haji bersama sang kakek. Kiai Hamid menikah pada usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Nafisah bin Kiai Haji Ahmad Qusairi bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pernikahan keduanya berlangsung pada hari Kamis 12 September 1940 Masehi. Dari perkawinan ini, beliau dikaruniai 5 orang putra dan putri, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasih, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. 2 nama yang terakhir telah wafat sewaktu masih kecil. Kiai Hamid menjalani masa awal pernikahannya dengan sangat sulit. Selama beberapa tahun beliau harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari kata layak. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari beliau harus mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi di daerah Porong. Di sana Mbah Hamid berprofesi sebagai belantik atau maklar sepeda. Menurut Kiai Idris, salah satu putra Mbah Hamid, mereka tidak pernah mendapat marah apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan teladan daripada nasihat. Setelah beberapa bulan menikah, Mbah Hamid diperintah oleh Kiai Haji Ahmad Qusairi menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Sedangkan sang mertua, yaitu Kiai Haji Ahmad Qusairi, pindah ke Glenmore, Banyuwangi, mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Kiai Hamid juga merupakan sosok yang rajin belajar. Beliau sering membeli kitab sendiri untuk dipelajari. Bahkan setelah berkeluarga di Pasuruan, beliau masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Saikhon Asgaf. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Hamid mempunyai pengajian rutin setiap sore yang diasuh oleh Habib Ja'far bin Saikhon. Dalam hal ini, Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan pengajian. Adapun karomah Mbah Hamid yang sangat banyak, beberapa kita sebutkan di sini. Yang pertama, pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemani Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu, di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah bersemut Habib Bakir, beliau merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukanlah sang kiai, karena yang ditemuinya adalah sosok gaib yang menyerupainya. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid berada. Setelah diselidiki, ternyata Habib Bakir menemukan kenyataan bahwa Mbah Hamid sedang berada di tanah suci, sedangkan sosok gaib tersebut adalah malakul ardi, yaitu malaikat bumi. Salah satu karomah yang lain adalah ketika Asmawi, salah seorang santrinya, harus melunasi hutang kepada panitia bangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya adalah 300.000, sebuah jumlah yang cukup besar untuk ukuran tahun 70-an. Dan dia tidak tahu harus kemana mencari uang sebanyak itu. Karena tidak bisa mencari solusi, ia hanya bisa menangis, malu jika sampai ditagih. Akhirnya Asmawi pun mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian dengan lembut sang kiai lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Kiai Hamid. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, ujar Mbah Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Mbah Hamid kemudian memasukkannya ke dalam saku beliau. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Daun-daun tersebut telah berubah menjadi uang kertas sebanyak
225.000. Hal itu berarti masih kurang 75.000. Akan tetapi, tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai sebesar 75.000 kepada Mbah Hamid. Lalu uang tersebut diserahkan juga kepada Asmawi. Lain lagi dengan Ahmad Said, santri lainnya. Sang santri justru ingin menguji kewalian Mbah Hamid. Said ingin tahu apakah Mbah Hamid tahu bahwa ia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren Mbah Hamid, ia kemudian leyeh-leyeh setelah sholat Isya. Tapi setelah lama, Mbah Hamid ternyata tidak mempersilahkannya untuk makan. Saat itu Ahmad Said kemudian bergegas untuk pulang. Tapi sebelum ia beranjak pulang, ternyata Mbah Hamid memanggilnya dan mengajaknya untuk makan bersama. Sejak saat itu, Ahmad Said yakin bahwa Mbah Abdul Hamid adalah seorang wali yang bisa membaca pikiran seseorang. Pada awal tahun 80-an, Kiai Haji Masyhudi melaksanakan ibadah haji. Saat sholat di Masjidil Haram, tanpa sengaja, beliau berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Saat Kiai Masyhudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur, Syekh Hasan bertanya, "Apakah Anda kenal dengan Kiai Hamid Pasuruan?" Kiai Masyhudi menjawab, "Beliau adalah guru kami yang sangat masyhur." Syekh Hasan, "Dari mana Anda mengenal Kiai Hamid?" Ujar Kiai Masyhudi heran. Syekh Hasan berkata bahwa beliau kenal baik dengan Mbah Hamid Pasuruan, sebab sang kiai selalu hadir pada acara haul Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Demikianlah biografi dan karomah Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Sebenarnya masih banyak karomah beliau yang lain. Barangkali akan kita bahas dalam video selanjutnya.